Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi atau berkenaan dengan governansi digital. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan dampak implementasi governansi digital, terutama kita akan siapkan bagaimana implementasi governansi digital untuk melakukan penelitian ya, untuk melakukan analisa. Ke depan, kita akan melihat implementasi governansi digital di birokrasi pemerintahan Kabupaten Subang terutama. Namun sebelum kita akan melakukan PBL ke lapangan di minggu-minggu berikutnya dalam semester ini, kita akan sedikit bahas berkaitan dengan bagaimana dampak dari implementasi governansi digital sebagai bekal nanti. Baik, yang pertama, eh, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa era digital bukan tentang siapa atau berkaitan tentang siap atau tidak siap dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Jadi siap nggak siap, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini menjadi konsekuensi kita ada di era digital sehingga kita harus banyak menggunakan digitalisasi. Termasuk juga pemerintahan. Makanya ada yang disebut dengan governansi digital. Nah, governansi digital yang dilakukan pemerintah menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Jadi, hari ini pelayanan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, terutama pemerintah terus memacu bagaimana digitalisasi ini diterapkan di setiap bidang, eh, menggunakan internet, menggunakan fasilitas yang ada, sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, namun tadi bagaimana peningkatan kualitas pelayanan ini menggunakan digitalisasi ini yang ingin dicapai oleh pemerintah ternyata memiliki kendala, ada masalah yang dihadapi oleh pemerintah di dalam implementasi digitalisasi ini, sehingga implementasinya belum optimal. Nah, dari sisi mana belum optimalnya kita bisa lihat nanti. Nah, implementasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, tadi sudah disebutkan. Nah, masalah yang dihadapi pemerintah dalam implementasi digital biasanya berkenaan dengan SDM yang memang belum ada, gitu. Belum sesuai dengan kebutuhan di era digitalisasi ini. Itu yang pertama SDM, karena eh, pernah kita melakukan penjajakan di sebuah dinas dan ketika ditanya berkaitan dengan digitalisasi ini, ya belum dilakukan secara optimal, bahkan belum menggunakan digitalisasi, masalahnya adalah SDM-nya belum ada. Gitu. Terus yang kedua juga berdasarkan diskusi yang memang pernah kita lakukan, bahwa selain dari SDM yang memang belum ada, juga masalah yang dihadapi itu adalah seringnya dilakukan rotasi pegawai. Jadi keseringan. Karena kalau rotasi pegawai itu memang dibutuhkan untuk penyegaran gitu kan, untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan hal yang baru dan sebagainya gitu kan, untuk menghindari kejenuhan. Tapi kalau misalnya apa namanya eh, berkaitan dengan rotasi ini terlalu sering dilakukan. Nah, kalau terlalu sering dilakukan terhadap beberapa pegawai, maka ini akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini kita coba melihat ada dampak positif dari era digitalisasi. Ini juga pernah dibahas sebetulnya. Oke, kita mencoba lihat aja dampak positif dari era digitalisasi ini. Mudah dan cepat mendapatkan informasi. Nah, kita harus akui juga bahwa hari ini kebutuhan informasi kita dapat segera kita
dapatkan informasi itu misalnya yang kemarin saja, ketika malam hari terjadi gempa, ya malam itu juga kita bisa mendapatkan informasi. Malam hari kita mendapatkan apa di Garut ada gempa, malam itu juga, detik itu juga, menit itu juga kita bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan eh, gempa bumi, terus dampaknya bagaimana, kehancurannya bagaimana dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Jadi mudah dan cepat mendapatkan informasi. Ini dampak positifnya. Terus yang kedua, tumbuhnya media massa berbasis digital. Nah, tumbuhnya media massa berbasis digital juga sebetulnya apa namanya menjadi bagian dari mudah dan cepatnya mendapatkan informasi tadi. Gitu kan. Kalau dulu media massa itu lebih kepada misalnya yang dicetak berupa koran, majalah dan sebagainya kan gitu. Dan itu memang sudah tertinggal lah, ketinggalan gitu kan karena media massa itu media cetak itu dicetaknya 1 hari sebelumnya misalnya atau paling tidak pagi-pagi ada informasi sorenya memang sudah ada cetakan dan sebagainya. Cuman ya tadi dengan digitalisasi ini sudah masuk ke media massa berbasis digital. Selanjutnya, menumbuhkan sumber pembelajaran online. Jadi sumber pembelajaran online dengan adanya era digitalisasi, terus dengan kondisi dulu setiap negara itu dihantam oleh eh, terjadinya pandemi gitu sehingga pembelajaran online platformnya juga semakin banyak gitu kan dan setiap pembelajar setiap yang memberikan pembelajaran juga akan banyak menggunakan pembelajaran online. Terus berikutnya tumbuh inovasi penggunaan teknologi mempermudah pekerjaan. Jadi dengan adanya digitalisasi ini tidak sedikit pekerjaan-pekerjaan itu menjadi mudah dan cepat, menjadi lebih efektif dan efisien gitu dengan adanya teknologi. Terus peningkatan SDM melalui digital. Nah, peningkatan SDM melalui digital ini salah satu contohnya kalau dulu anak sekolah atau mahasiswa atau setiap orang yang ingin belajar komputer harus melalui kursus langsung datang ke tempatnya misalnya supaya bisa mengoperasikan komputer. Jadi kita dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau bisa lebih dari situ, gitu, kita harus datang ke tempat untuk belajar komputer yang disebut dengan eh, kursus komputer misalnya. Nah hari ini tidak harus. Anak-anak hari ini kita berikan fasilitas komputer atau laptop saja, gitu kan. Mereka akan mampu dengan sendirinya mengetik atau mereka akan mampu dengan sendirinya mengoperasikan komputer. Karena ketika mereka ada hal yang tidak dipahami atau belum bisa, maka mereka bisa saja mencari tahu melalui internet. Ini jadi SDM ini bisa saja peningkatan SDM melalui digital. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah menumbuhkan bisnis berbasis online. Jadi kalau dulu kita tidak terbayang UMKM atau pelaku usaha yang kecil-kecil, tukang bakso, tukang mie ayam gitu kan, atau gorengan dan sebagainya. UMKM UMKM aja yang pengusaha-pengusaha kecil gitu kan, yang pedagang-pedagang kecil sekarang itu sudah berbasis online. Nah, berikutnya, dampak negatif dari era digitalisasi, dari dampak positifnya tentu ada dampak negatifnya. Banyak sekali sebetulnya dampak negatifnya. Kita coba satu saja, berkenaan dengan ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI, seperti misalnya plagiarisme. Nah, ini juga karena dengan adanya digitalisasi ini kita dapat mengakses apa namanya tulisan-tulisan orang lain atau hasil karya orang lain dengan mudah begitu saja. Gitu. Maka plagiarisme ini akan sangat mudah juga dilakukan. Oleh karena itu, ini menjadi dampak negatifnya, sehingga memang harus diwaspadai juga. Nah, rekan-rekan semuanya, kita sedikit sekarang masuk ke bagaimana implementasi kebijakan
berkenaan dengan governansi digital. Kita melihat dari sisi teorinya Edward. Jadi George Edward ini mengatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan bisa dilihat dipengaruhi oleh 4 faktor ini atau 4 variabel ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan communication, yang kedua ada yang disebut dengan resource, yang ketiga ada yang disebut dengan disposition, yang keempat ada yang disebut dengan struktur birokrasi. Nah, kita sedikit membahas berkaitan dengan communication, berkaitan dengan transisi. Dari variabel communication ini ada 3 hal, 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama berkenaan dengan transmisi. Jadi berkenaan dengan penyaluran komunikasi, gitu. Sehingga ketika transmisinya jelas, penyaluran komunikasinya juga jelas, dan tidak terjadinya miskomunikasi juga akhirnya, gitu. Yang kedua, berkaitan dengan kejelasan. Nah, kejelasan di sini, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas. Jadi jelas, yang diterimanya, komunikasi yang diterimanya jelas, dan tidak membingungkan, gitu kan, untuk berkaitan dengan kejelasan. Dan yang ketiga, yang termasuk ke dalam variabel communication adalah konsistensi. Jadi konsistensi pemerintah, terutama pemerintah yang diberikan harus konsisten. Jadi perintahnya itu harus konsisten dan jelas, gitu. Nah, ini konsistensi berkaitan dengan apa yang dikomunikasikan. Jelas, tidak berubah-ubah, sehingga tidak memberikan ambigu, gitu. Nah, yang kedua, berkaitan dengan resource atau sumber daya. Nah, eh, variabel sumber daya ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, staff. Nah, staff di sini eh, berkaitan dengan implementasi kebijakan, staf di sini bisa bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif bisa saja sekarang stafnya memang kurang dari sisi jumlahnya, hanya sedikit misalnya, sehingga akan sangat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan kalau berkenaan dengan misalnya governansi digital tadi. Atau berkaitan dengan kualitas. Ternyata orangnya banyak, tapi yang mampu, yang mumpuni berkaitan dengan governansi digital ini tidak ada misalnya. Hanya beberapa orang, itu pun ya tidak jago-jago amat misalkan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus aspek yang kedua adalah informasi. Nah, informasi ini harus jelas bagaimana melaksanakan kebijakan. Jadi informasi ini yang dikomunikasikan harus jelas implementasinya seperti apa, gitu kan. Jadi melaksanakannya seperti apa, gitu. Jadi jangan sampai informasi yang diberikan gitu kan berkaitan dengan SDM ini tidak jelas. Yang ketiga, ini wewenang. Nah, yang termasuk dalam sumber daya ini adalah wewenang. Wewenang ini harus formal. Jadi kewenangan yang dimiliki yang melekat oleh staf, oleh SDM ini harus formal, dilekatkan kepada pegawai, gitu kan. Ya, formal itu jadi bisa saja berupa SK, gitu kan, atau surat tugas dan sebagainya. Sehingga ketika dia mengimplementasikan tidak ragu lagi, gitu. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan fasilitas. Jadi fasilitas, terutama tadi fasilitas yang akan digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang tadi yang sudah diformalkan. Terus yang ketiga, variabel yang ketiga, disposition. Disposition ini atau disposisi ini berkaitan dengan sikap para pelaksana kebijakan. Jadi sikap para pelaksana kebijakan ini terutama dalam mendukung implementasi, misalnya implementasi governance digital. Yang pertama adalah pengangkatan birokrasi. Jadi pengangkatan birokrasi itu jangan asal-asalan saja, misalkan gitu. Ternyata misalnya ya di bidang ini ya pengangkatan birokrasinya, pengangkatan pejabatnya, pengangkatan pegawainya memang sesuai dengan eh, kemampuannya. Jadi organizingnya itu memang dijalankan gitu. Penempatan orang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi pengangkatan birokrasi juga memang harus diperhatikan. Dan
aspek yang kedua dari variabel disposition adalah insentif. Jadi insentif juga akan sangat mempengaruhi sehingga bagaimana caranya pemerintah juga harus bisa memperhatikan berkaitan dengan insentif. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan struktur birokrasi. Nah, struktur birokrasi ini bagaimananya struktur birokrasi ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi kebijakan, terutama implementasi kebijakan governansi digital. Yang hari ini sebetulnya setiap dinas itu kan struktur organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Karena biasanya dinas itu akan ada beda-beda lah. Ada yang mencirikan sebuah dinas, misalnya kan gitu, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, maka di minggu-minggu berikutnya kita akan coba PBL berkaitan dengan bagaimana implementasi governansi digital di Kabupaten Subang. Nanti kita akan mencoba turun ke lapangan melihat menganalisa gitu bagaimana implementasinya governansi digital di Kabupaten Subang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan bisa melihat, kita akan bisa tahu, oh ternyata dinas ini sudah implementasikan governansi digital dan layanannya juga memang sudah bagus menggunakan digitalisasi. Ternyata pengaruhnya juga cukup bagus terhadap pelayanan kepada masyarakat. Atau misalnya sebaliknya, ternyata dinas ini belum ada penggunaan digital atau digitalisasinya karena memang SDM-nya belum ada dan sebagainya. Maka untuk minggu berikutnya kita akan coba laksanakan hal tersebut. Oke, baik. Selanjutnya nanti untuk pembagian kelompok dan sebagainya kita akan tetapkan di minggu yang akan datang. Kita pertemuan secara offline. Terima kasih untuk hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.